Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila Lairanisha Putri, NIM 24304070 dari kelompok 1 AI. Judul proyek yang akan saya jelaskan adalah Sistem Pakar Klasifikasi dan Analisis Risiko Stunting pada Anak Balita di Posyandu Desa Pariangan berstandarkan standar WHO. Proyek ini dikembangkan sebagai bagian dari laporan tugas akhir AI berbasis sistem pakar dengan metode forward chaining. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih tingginya angka stunting pada anak balita, khususnya di wilayah pedesaan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam jangka waktu lama. Menurut World Health Organization, stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usia, dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas anak di masa depan. Di tingkat desa, khususnya posyandu, proses penilaian status gizi dan risiko stunting masih banyak dilakukan secara manual, dengan mengacu pada tabel antropometri atau pengalaman petugas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan keterlambatan dalam deteksi dini. Oleh karena itu, tujuan dari sistem ini adalah mengembangkan sistem pakar untuk klasifikasi dan analisis risiko stunting, menerapkan standar WHO sebagai dasar pengambilan keputusan, membantu petugas posyandu dalam deteksi dini stunting, memberikan rekomendasi awal berbasis pengetahuan pakar. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pakar, yaitu salah satu cabang dari AI yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem pakar ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu knowledge base yang berisi pengetahuan pakar dan aturan if-then, inference engine yang melakukan proses penalaran, working memory yang menyimpan fakta sementara, user interface sebagai media interaksi pengguna. Dalam sistem ini, pengetahuan bersumber dari standar WHO, Kementerian Kesehatan, serta literatur ilmiah, sehingga keputusan dihasilkan bersifat logis, objektif, dan konsisten. Metode yang digunakan adalah rule-based system dan metode inferensi forward chaining. Forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta awal, kemudian diproses menggunakan aturan if-then, hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Alur kerjanya adalah yang pertama, pengguna memasukkan data balita sebagai fakta awal. Sistem mengevaluasi status stunting berdasarkan tinggi badan menurut umur sesuai standar WHO. Jika balita terklasifikasi stunting, sistem langsung menghasilkan keputusan. Jika balita tidak stunting, sistem melanjutkan analisis faktor risiko. Sistem hitung total bobot risiko. Sistem menentukan tingkat potensi stunting. Fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini adalah input data balita dan faktor risiko stunting, klasifikasi status stunting berdasarkan standar WHO, analisis tingkat potensi stunting, perhitungan bobot faktor risiko secara otomatis, penyajian hasil diagnosis, dan rekomendasi. Pada tahap demonya, pengguna memasukkan data balita seperti umur, tinggi badan, riwayat ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, dan kondisi sanitasi lingkungan. Sistem pertama-tama akan mengevaluasi tinggi badan menurut umur. Jika nilai berada di bawah standar WHO, sistem langsung menetapkan status balita sebagai stunting. Namun jika balita tidak stunting, sistem akan menghitung bobot dari setiap faktor risiko yang terpenuhi. Total bobot tersebut digunakan untuk menentukan apakah balita itu memiliki potensi stunting, tinggi, rendah, dan aman. Pengujian sistem dilakukan menggunakan pengujian fungsional dengan beberapa skenario seperti balita terindeksi stunting, balita tidak stunting dengan risiko tinggi, balita tidak stunting dengan risiko rendah, balita tidak stunting berarti aman dan berpotensi dari stunting. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan status stunting dengan benar. Proses inferensi forward chaining berjalan sesuai aturan. Hasil sistem konsisten dengan perhitungan
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berbasis blockchain berhasil dibangun, sistem mampu menganalisis status dan deteksi stunting secara sistematis. Standar WHO dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pakar. Sistem dapat membantu petugas posyandu dalam deteksi dini stunting. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laporan akhir AI dengan judul sistem pakar klasifikasi dan analisis risiko stunting. Semoga sistem ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung upaya pencegahan terhadap stunting dan semoga penjelasan saya semoga dipahami. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.